Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala fi ayatil ukhra, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pemirsa El Sinta yang berada di rumah yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkat dan rahmatnya hingga kita masih dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Khususnya pada kesempatan ini kita masih dapat menemukan waktu dalam mengikuti acara Risalah Irman El Sinta TV. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema atau judul tentang jujur dalam beragama. Pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah, ada beberapa poin atau catatan terkait dengan judul ini. Yang pertama itu tentang pentingnya bersikap jujur. Berbicara jujur memang tentu tidaklah semudah atau tidaklah segampang diucapkan dengan praktik dalam kehidupan. Kejujuran itu merupakan aspek moral atau akhlak yang positif dan tinggi dalam nilai-nilai kehidupan. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersikap jujur? Di dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yajalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yaktabu indallahi sidqan wa iyyakum wal kaziba fa inal kaziba yahdi ilal fujuri wa inal fujura yahdi ilan nar wa ma yazulu rajulu yaksibu wa yataharra kaziba hatta yuktaba indallahi kaziban. Yang artinya, jujurlah kalian karena kejujuran itu akan menuntunmu kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menuntunmu kepada surga. Dan jauhilah olehmu dusta karena kedustaan itu akan menuntunmu kepada keburukan. Dan keburukan akan menuntunmu kepada neraka. Orang yang senantiasa berdusta dan akan terus melakukan kedustaan atau kebohongan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berdusta. Maaf, tadi ada yang tertinggal. Jadi demikian juga orang yang jujur dan terus melakukan kejujuran, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, dari hadis ini jelas bahwa nilai-nilai sebuah kejujuran itu tentu akan berujung kepada kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berlaku tidak jujur atau berdusta, maka kita akan mendapatkan suatu keburukan. Ini bisa kita lihat, kita rasakan di dalam kehidupan misalnya. Apalagi zaman kini sepertinya
sebuah kejujuran itu sangatlah sulit sekali kita temukan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan kejujuran itu adalah barang yang mahal. Sebaliknya, siapa yang jujur dia akan terbujur, tersungkur. Dan siapa yang berbohong atau berdusta, dia akan berhasil. Ada istilah muntaber, munafik tapi berhasil. Ini menunjukkan memang pada realitas dalam kehidupan itu, apalagi di zaman sekarang ini memang faktanya nilai-nilai sebuah kejujuran itu sangat sulit ditemukan. Padahal jelas pesan Rasulullah tadi, apabila kita melakukan sebuah kejujuran, ujung-ujungnya atau endingnya, akhirnya itu pasti akan membuahkan suatu kebaikan. Inilah menjadi sebuah prinsip di dalam kehidupan. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya bisa kita sambung kajian kita pada kesempatan ini dalam season yang kedua. Terima kasih. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dalam program Risalah Iman dengan judul Jujur dalam Beragama. Kembali di awal tadi, pentingnya kita atau kenapa kita harus berlaku jujur. Yang kedua, jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu misinya adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi Rasulullah yang utama itu sebenarnya adalah untuk menyempurnakan akhlak, atau bahasa sekarang itu revolusi akhlak ya. Dan Rasulullah ini adalah sebagai uswatun hasanah, toladan yang baik, yang tidak ada dua-duanya di zaman sampai akhir zaman. Itu diakui sendiri dan diklaim oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bahwa Rasulullah itu adalah sebagai toladan yang terbaik. Sebagai toladan atau contoh yang baik itu, Rasulullah melekat dalam dirinya sifat yang pertama itu adalah as-siddiq, jujur. Itu berlaku jujur. Kejujuran dia itu telah terkenal sejak dia kecil, remaja, pemuda, maka diberilah dia gelar sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Bahkan di dalam suatu kisah pernah terjadi sengketa di dalam kaum atau di zaman masa Arab Quraisy Jahiliyah, itu antara kabilah bersengketa karena terjadi pergeseran batu hitam yang dalam sejarah. Pada saat itu tidak ditemukan atau tidak ketemu, semua saling merasa lebih berhak. Muncullah usulan untuk mencari seorang sosok pemuda, siapa itu, yaitu Muhammad, sebagai orang yang jujur. Dan alhamdulillah persoalan itu dapat diselesaikan oleh Nabi Muhammad karena terkenal dengan kejujurannya itu. Dan bahkan Abu Jahal yang pada saat itu sebagai penentang dakwah Rasulullah yang keras, mencoba untuk memprovokasi atau mempropaganda, mempengaruhi orang-orang Quraisy pada saat itu untuk mengatakan, menyebarluaskan dengan mengatakan bahwa Muhammad itu sebagai sosok pembohong. Tetapi siasat dia ini tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena memang Nabi Muhammad ini sulit untuk dicari, atau memang terkenal sifat kejujurannya itu, jadi sulit untuk dinyatakan sebagai sosok yang pembohong atau pendusta. Jadi tidak berhasil. Inilah satu contoh
memang sifat jujur itu sudah menjadi brand atau melekat di dalam diri Rasulullah. Oleh karenanya wajar Rasulullah itu berpesan kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk selalu berlaku jujur. Jadi kalaupun sekarang ataupun ada istilah kejujuran itu suatu barang yang mahal, atau di zaman sekarang ini kalau kita berkata jujur itu sudah dianggap tidak populer, dianggap lugu dan sebagainya, tapi yakinlah sifat jujur itu merupakan sunatullah dan ujungnya akan membawa kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kita rasakan sendiri, apabila sudah terjadi kebohongan-kebohongan atau kedustaan-kedustaan dalam kehidupan kita, di seluruh sistem kehidupan kita, maka kita akan merasakan sendiri bagaimana resahnya, bagaimana susahnya, bagaimana gaduhnya di dalam sebuah kuda. Kita bisa rasakan sendiri. Pemirsa LCTA yang dirahmati Allah. Yang kedua, bersikap jujur terhadap nikmat Allah. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ada sebanyak 78 ayat. Dan ada 31 ayat yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang artinya nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Jadi menurut para ahli tafsir, kenapa Allah mengulang-ulang ayat ini sebanyak 31 kali? Tentu untuk mengingatkan manusia agar manusia itu senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak mendustakan nikmat-nikmat Allah. Ya kan? Ya, cobalah kita introspeksi sebentar betapa besarnya nikmat Allah terhadap manusia atau diri kita. Jadi kita harus menyadari, kalaupun kita diberikan sebuah kesehatan misalnya, sadarilah bahwa kesehatan itu pada prinsipnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bersyukur atau tidak mendustakan nikmat Allah ini, maka dengan kesehatan itu kita akan pergunakan benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ya, contoh kecilnya misalnya kalau kita memang bersyukur dengan nikmat Allah kesehatan itu, ada waktu ibadah, panggilan ibadah sholat misalnya, ya kita harus segera bergegas lah, ya kan? Jangan lagi kita dengan keadaan sehat, masih sehat, karena ada panggilan azan kita lalai, kita dengan alasan ya sebentar lah, masih ada waktu. Nah, ini contoh kecil saja. Pemirsa LCTA TV yang dirahmati Allah, selanjutnya nanti kita lanjutkan kembali kajian kita ini. LCTA TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam program Risalah Iman LCTA TV dengan tema jujur dalam beragama. Jujur terhadap nikmat Allah. Contohnya tadi, Allah memberikan kita kesehatan, maka apakah kita telah bersyukur dengan pemberian itu? Karena prinsipnya kesehatan itu adalah pemberian dari Allah. Oleh karenanya agar kita bisa bersikap jujur terhadap nikmat Allah itu, gunakanlah kesehatan itu sebaik-baiknya dan jangan lupakan Allah. Tidak sedikit orang yang melupakan Allah, lupa terhadap nikmat Allah ini. Dia berikan kesehatan misalnya, tapi karena pengaruh dunia, sibuk dengan dunianya, dia lalai, sholatnya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua misalnya, Allah memberikan anugerah berupa harta benda misalnya. Kita harus sadar bahwa harta benda, jabatan, atau apa, itu adalah semuanya merupakan anugerah Allah. Kalau kita menyadari bahwa harta benda, jabatan, dan lain sebagainya itu anugerah Allah, maka tentu
kita akan mempergunakan anugerah itu terhadap apa yang diberikan Allah. Kita punya harta, jangan kita merasa harta ini adalah bagian usaha upaya kita, kerja keras kita selama ini. Kitalah yang usaha. Sehingga kalau orang seperti ini mendustakan nikmat Allah, ini ujung-ujung juga akan mengalami goncangan, stres dan lain sebagainya. Karena dia tidak bersyukur, menganggap semua itu adalah hasil dari upaya dia. Ini disebut juga mendustakan nikmat Allah, tidak bersyukur. Atau orang yang diberi anugerah Allah berupa kepintaran, ilmu. Dia mampu menempuh pendidikan misalnya bahkan sampai dokter, bahkan profesor. Apakah sudah memanfaatkan anugerah itu benar-benar sesuai apa yang dijanjikan Allah? Jangan malah sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan itu malah dia memanfaatkan untuk kepentingan nafsu duniawinya, angkara murkanya, dia membuat kedustaan-kedustaan dan sebagainya. Ini juga dianggap sebagai tidak bersyukur dengan Allah. Terjadi pembohongan publik misalnya, kebohongan intelektual dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Ini yang disebut tidak bersyukur atau mendustakan nikmat Allah. Yang selanjutnya ada di dalam ayat Allah yang tegas menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau pendusta agama. Jadi kita yang beragama ini pun masih diancam sebagai pendusta agama. Kenapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang pendusta agama itu adalah orang yang menghardi anak yatim, wala ta'amil miskin, tidak memberi makan orang miskin, abai terhadap masalah sosial, punya kelebihan harta misalnya tapi tidak memperhatikan tetangga yang kekurangan. Ini juga disebut sebagai pendusta agama. Allah sendiri mengatakan, bahkan fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang sholat. Kenapa orang yang sholat sendiri pun dianggap sebagai celaka? Karena dia masih level berdusta. Sholatnya itu mungkin bisa aja bukan karena Allah, tapi karena pencitraan dan lain-lain sebagainya. Tapi bukan karena niat itu, bukan karena lillahi ta'ala, tapi masih sebatas duniawi. Banyak sekarang terjadi, ya, berkali-kali naik haji, tetapi ya dalam tanda kutip mungkin hajinya itu masih sebatas pencitraan, biar dianggap orang yang mampu dan sebagainya. Begitu juga sholat rajin, tetapi sholatnya bisa jadi masih sebatas tuh biar dilihat orang sebagai orang yang taat, beribadah dan sebagainya. Inilah juga disebut sebagai pendusta agama kata Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap seperti ini untuk lebih berhati-hati. Pemirsa El-Senta TV yang dirahmati Allah, memang di dalam agama Islam ada yang diperbolehkan untuk melakukan kedustaan. Di dalam sebuah hadis misalnya Rasulullah mengatakan dusta atau kebohongan yang dibolehkan itu ada dua. Yang pertama yaitu dusta suami terhadap istrinya. Dalam hal positif ya, bukan berarti seenaknya saja seorang suami bisa berdusta terhadap istrinya. Artinya dalam konteks dusta yang positif untuk membangun kebaikan. Misalnya dicontohkan oleh Rasulullah, misalnya seorang istri kalau masakan itu kurang enak atau asin, ketika ditanya suaminya dengan berbohong mengatakan enak. Ini contoh itu yang dibolehkan. Yang kedua dusta seorang terhadap musuh atau dalam peperangan misalnya. Jadi kalau berterus terang maka akan membahayakan lawan atau lawan akan mengetahui. Inilah yang dibolehkan dusta dalam Islam. Pemirsa El-Senta TV yang dirahmati Allah. Jadi itulah betapa pentingnya sifat jujur atau tidak berbohong di dalam kehidupan. Dan kita tahu bahwa kapan kita tidak bisa lagi berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin yang mungkin sering kita baca, itu dalam ayat 65 Allah berfirman, al yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya yang pada hari itu maka mulut-mulutmu akan tertutup, tangan-tanganmu akan berbicara, dan kaki-kakimu akan menjadi saksi dengan apa yang telah engkau perbuat. Disitulah nanti kita tidak lagi bisa berdusta, karena bukan mulut kita lagi atau nafsu kita lagi yang berbicara, tetapi Allah jelaskan di situ tangan kita, kaki kita yang bicara. Inilah sebagai bukti bahwa endingnya nanti kejujuran itu akan membuahkan kebaikan dan surga, dan itu didekatkan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat pada para pemirsa dan diri saya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu untuk menjaga nilai-nilai kejujuran di dalam kehidupan, khususnya dalam beragama. Demikian, mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar kita mampu untuk bersikap istiqomah dalam kehidupan. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.